Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Slamet SR Media. Kali ini akan melanjutkan pembahasan pembuatan login dengan PHP di web server di HP Android ya. Nah, kali ini akan ditambah dengan koneksi ke database ya. Jadi kita membuatkan login usernya connect ke database ya. Nah, kalian coba buka lagi login 2, login 2, logout ya. Nah, kemudian di save as. Nah, caranya begini kalau di save as ya. Kemudian pilih titik 3 ini, simpan sebagai gitu ya. Kemudian ke filenya, nanti kalian ketik nama filenya gitu ya. Karena sudah ada nih, kita batal aja ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau sudah di save as, jadi login 3 ya. Login 3 seperti ini ya. Nah, kalian edit nih ya. Login indexnya seperti ini. Kemudian header lokasinya kalian ubah jadi login 3 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah ini dibuat ya, kita buat logoutnya logout 3 ya. Kita buat logoutnya ya. Logout 3 seperti ini, hampir sama dengan logout sebelumnya ya. Nah, header lokasinya pakai login 3 ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah dibuat logout, yang index sudah, kemudian login ya. Nah, login. Nah, untuk login seperti ini agak panjang nih yang login ya. Nah, sebelum login dulu lah. And session start. Nah, ini ada session ya, maka dimulai dengan session start ya. Kemudian di sini ada if is set session loginnya. Jika dicek apakah ada login yang ditekan gitu ya. Kalau ada yang login ditekan, ya, masuk ke index gitu ya. Kalau belum ya, kalau belum berarti akan ke login kembali gitu ya. Nah, seperti itu. Akan tetap di login gitu ya. Kalau sudah ada yang ditekan, masuk ke index. Kemudian di sini ada require log function 3. Nah, ini require ini mengambil ya file yang eksternal ya. Log function 3 gitu ya. Bisa menggunakan require atau bisa include ya. Silakan kalian coba nanti ya. Kemudian selanjutnya if is set post login. Nah, jika ada login yang ditekan, maka di situ ada variable user, variable password ya. Nah, di sini ada sistemnya $system username sebagai variable username ya. Di shoot my SQLi query. Nah, ini connect ke database ya. Bukan connect, memanggil database yang ada di log function seperti ini ya. Nah, $connect ya variabelnya, kemudian select from user. Nah, kalian udah belajar database kan, select from user, di mana username ya sama dengan username. Jadi kalau ada username-nya apa? Nah, kalau dicek kalau sama akan ditampilkan gitu ya. Jadi tidak semua, maksud select seluruh itu tidak semua data, tapi yang sesuai di mana user yang sesuai. Kemudian udah dicek user, nah, dengan MySQL 6 row ya. Nah, sama dengan 1 itu kalau ada datanya maka 6 row ya. Nah, kemudian pakai Fed itu array association ya, seperti itu ya. Nanti dicek apakah password sama dengan row password. Nah, kalau sesuai berarti nanti masuk ke sesi login. Kalau sesi loginnya true, berarti masuk ke index gitu ya. Kalau tidak, nah, error seperti itu ya. Kalau tidak error, maka di sini ditampilkan di sini halaman login di sini ada error ya, username atau password salah seperti itu. Sama seperti
login sebelumnya yang ke bawahnya ya. Tapi kalau belum lihat ya silakan nih. Nah, seperti ini ya. Jadi pertemuan sebelumnya sudah membuat seperti ini ya. Kalian silahkan. Nah ini ya. Seperti itu. Kalau sudah login ya, kalian buatkan log function. Ya, log function. Nah log function ini untuk mengkoneksikan antara PHP dengan database ya. $count MySQL connect localhost usernya apa database-nya, servernya maaf, kemudian root itu usernya, kemudian passwordnya dikosongkan, kutip kosong ya, kutip juga kosong, kemudian tes ini nama database-nya ya. Nah kalau Bapak nama database-nya tes gitu ya. Nah kemudian function ini menggunakan function ya, query, query global di atas kan ada $count-nya di atas ya, berarti tidak ada di dalam function, berarti global, pakai global function karena ada apa variabel global ya. Nah, kalau tidak pakai global tidak akan kepanggil seperti itu. Dollar result variabel result MySQL query $count query ya, $row sama dengan kurung persegi gitu ya. Nah, ini untuk wadahnya ya, $row itu untuk wadahnya ya, wadahnya. Kemudian while MySQL pet shots itu nanti memanggil array asosiatif ya, nah, bukan array index gitu ya, seperti itu. Akan $rows ya sama dengan $row gitu ya, return row. Jadi jangan salah, itu ada s, ada yang pakai s, ada yang enggak ya, seperti ini ya. Nah kalau connect gimana? Nah berarti kalian harus buatkan dulu database-nya ya. Nah, untuk membuat database berarti ke sini, ke GoTo and PHP my admin ya. Nah, kemudian kalian di sini di usernya root, kemudian go gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian database-nya terserah Bapak, ini tes ya, database-nya tes. Kemudian buatkan tabel ya. Tabelnya user namanya, tabelnya user. Kemudian kalian coba buatkan 3 ya, 3 kolom, ID, username, password ya. ID integer tipenya 11 ya, username varchar 30, passwordnya varchar 255. Kenapa harus panjang? Nanti ada pengkodingan ya, supaya pengacakan password supaya tidak dijebol oleh orang lain seperti itu ya. Nah, kedepannya ya, jadi passwordnya 255 seperti itu ya. Kemudian bagaimana ID-nya ini? Nah, kita coba di sini ya. ID-nya ini auto increment ya. Caranya gimana? Cara membuat auto increment, kamu tinggal ceng aja, rubah gitu ya. Kemudian di sini ada AI auto increment, di checklist aja gitu ya. Kalau sudah simpan gitu ya. Nah auto increment ini ya berfungsi untuk supaya otomatis gitu ya, supaya otomatis ya. Kalau sudah kalian insert ya, di insert udah belum insert. Kalian insert, nah insert seperti ini nih, ID, username ya, terserah ya, yang simpel-simpel saja ya. Nah ini ngurut, kalau nanti ada lagi berarti 5, 6 dan seterusnya ya. Kalau dihapus tidak akan mengganti yang dihapus seperti itu. Nah cara nginputnya insert ya, di sini insert. Nah, karena ID ini auto increment, jangan diisi, langsung aja di sininya namanya gitu ya, namanya siapa ya, gitu ya, dan passwordnya apa gitu, seperti itu ya. Nah, jadi kalian buatkan seperti itu ya. Ulangi lagi ya, jadi buatkan
12 lah usernya ya. Kalau ID-nya jangan di input, username dan password saja. Kemudian kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan di sini. Untuk menjalankannya klik web admin gitu ya. Kemudian buka foldernya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita jalankan log index 3 ya, ke index kita coba ke index. Apakah ada login session username? Oh, berarti belum ditekan loginnya. Nah, berarti langsung aja ke login dulu begitu ya. Nah, kita ketikkan di sini. Tadi passwordnya selamat ya, selamat. Gitu ya. Kalau salah, misalkan salah ya, login. Salah gitu ya. Ulangi lagi. Kalau selamat, kemudian passwordnya juga selamat. Login. Tuh. Selamat datang. Selamat. Kalau log out, kemudian ketik Riyadi. Awas tulisannya besar kecilnya jangan salah ya. Nah, kemudian lagi Riyadi. Seperti itu ya, login seperti itu ya. Nah, jadi kalian silakan buatkan seperti ini, mudah-mudahan berhasil ya. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.